Perkenalkan, nama saya Gervasi Sundar Menjelahi dengan NIM 2108300094. Saya dari kelas 2E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pada bagian pertama, tentang pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel tembaga yang digunakan dalam kabel telepon dan jaringan area lokal atau LAN. Terdapat 9 jenis kabel UTP yang disebut dengan awal CAN. Sesuai dengan karakteristik atau kategorinya, masing-masing mendukung jumlah bandwidth yang berbeda. Alternatif untuk kabel UTP termasuk kabel koaksial dan kabel serat optik. Secara umum, sebagian besar perusahaan menyukai kabel UTP karena biayanya yang rendah dan kemudahan pemasangan. Di dalam kabel UTP terdapat hingga 4 pasang kabel. Dibedakan dengan diberikan kode warna untuk memudahkan identifikasi, disebut twist pair. Pada bagian berikutnya adalah jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP yang pertama, jenis kabel UTP Cat 1. Jenis kabel UTP yang satu ini memiliki kualitas transmisi terendah. Kemampuan hanya dapat mentransmisikan data dengan kecepatan 1 Mbps. Jenis kabel UTP ini banyak digunakan sekitar tahun 1983 karena kurang cocok untuk sistem jaringan modern. Untuk saat ini, kabel jenis ini sudah tidak digunakan. Kabel UTP yang kedua adalah kabel UTP Cat 2. Jenis kabel UTP ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan kurang lebih 4 Mbps. Meskipun kabel UTP Cat 2 ini telah mendukung komunikasi data dan suara digital, saat ini jenis kabel UTP ini sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, kabel UTP Cat 3. Jenis kabel UTP ini mempunyai kemampuan dalam mentransmisikan data lebih cepat dari tipe sebelumnya, yaitu dengan kecepatan 10 Mbps dan mendukung jaringan 10 BST. Akan tetapi dari segi perkembangannya, jenis kabel ini tergolong rendah dan hanya digunakan untuk pengganti kabel UTP Cat 2. Yang keempat adalah kabel UTP Cat 4. Jenis kabel UTP ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan kurang lebih 16 Mbps dan mendukung jaringan dengan tipe 10 basit T. Jenis kabel UTP ini sudah mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel UTP yang kelima adalah jenis kabel UTP yang satu ini mentransmisikan data dengan kecepatan 100 Mbps dan apabila panjang kabel kurang dari 100 meter, jenis kabel ini mampu mengirim data hingga 1 Gbps. Saat ini jenis kabel UTP ini banyak digunakan untuk membangun jaringan LAN karena kelebihannya serta harga yang relatif murah. Harga kabel UTP jenis ini dipatok sekitar 5.000 per meternya. Jenis kabel UTP yang keenam adalah kabel UTP Cat 5, Cat 5E. Jenis kabel UTP Cat 5E merupakan kabel UTP generasi penerus tipe Cat 5. Kemampuan jenis kabel UTP ini mampu untuk mentransmisikan data dengan kecepatan 1 Gbps. Jenis kabel ini sangat direkomendasikan untuk jaringan yang menggunakan teknologi gigabyte. Harga kabel UTP Cat 5E ini dipatok dengan harga Rp 6.000 per meternya. Kabel UTP yang ketujuh adalah kabel UTP Cat 6. Jenis kabel UTP yang satu ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 10 Gbps pada frekuensi 250 MHz. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan untuk jaringan gigabyte. Harga kabel UTP jenis ini dipatok sekitar 7.000 per meter. Kabel UTP yang ke-8 adalah kabel UTP Cat 6E. Jenis kabel UTP ini mempunyai kemampuan sama dengan kabel UTP Cat 6,
hanya saja frekuensinya yang dapat berjalan lebih besar, yaitu sekitar 500 MHz. Harga kabel OTP ini dipatok dengan harga 7.500 per meter. Kabel OTP yang ke-9 adalah kabel OTP Cat7. Jenis kabel OTP Cat7 ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan 10 Gbps dengan frekuensi 600 MHz. Kabel jaringan ini dapat digunakan pada jaringan gigabyte internet. Harga kabel OTP ini dipatok dengan sekitar Rp 10.000 per meter. Yang berikutnya adalah jenis-jenis konektor OTP. Konektor RJ11 dan RJ45. Kedua jenis konektor ini digunakan sebagai penghubung pada jaringan komputer dengan menggunakan kabel jenis twisted pair, baik OTP maupun STP atau read more. Pengertian kabel. Umumnya kita hanya menemui konektor RJ45 yang digunakan pada jaringan komputer, di mana konektor tersebut dihubungkan melalui port RJ45 pada komputer. Yang berikut adalah susunan kabel pada kabel dan kegunaannya. Yang pertama, putih hijau. Kabel putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kedua, hijau. Kabel putih oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang ketiga, putih oranye. Kabel putih oranye berfungsi sebagai media pengantar paket data. Yang keempat, biru. Kabel biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Yang kelima, putih biru. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Yang keenam, kabel oranye. Kabel oranye berfungsi sebagai media pengantar paket data. Yang ketujuh, coklat. Kabel coklat berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Yang ke-8, putih coklat. Kabel putih coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Yang berikutnya, alat dan bahan pada proses crimping. Yang pertama, A. Tang crimping. Tentu saja pada saat proses crimping, alat ini menjadi alat paling utama yang digunakan dikarenakan alat yang satu ini berfungsi sebagai pemotong kabel dan memasang konektor RJ45 ke kabel. Yang kedua, kabel UTP. Kabel yang kita maksud di atas adalah kabel UTP, yaitu kabel yang dipakai pada saat instalasi jaringan yang berfungsi sebagai penghubung jaringan ke device yang akan diberikan akses internet. Yang ketiga, konektor RJ45. Alat ketiga yaitu konektor RJ berfungsi sebagai penghubung atau penyambung device yang akan diberi akses internet dengan kabel UTP yang kita sediakan sehingga mereka menjadi jaringan yang utuh. Yang keempat, LAN tester. Alat terakhir adalah LAN tester. Alat ini memiliki fungsi sebagai penguji atau pengetes kabel UTP yang sudah kita pasang konektor berjalan dengan baik atau tidak. Pada LAN tester terdapat 8 lampu indikator di mana setiap lampu menandakan bahwa konektor RJ45 yang sudah kita pasang ke kabel UTP terpasang dengan baik. Yang terakhir adalah jenis-jenis alat untuk testir kabel. Ini terlihat pada gambar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.